Dalam era globalisasi, peran standarisasi dirasakan semakin penting sebagai salah satu faktor penguat daya saing yang digunakan oleh seluruh bangsa di dunia untuk dapat memperoleh manfaat ekonomi. Bersama-sama dengan penilaian kesesuaian dan metrologi, ketiga pilar ini memberikan jaminan kepastian mutu produk dan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian memberikan mandat kepada Badan Standarisasi Nasional atau BSN sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintah di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. BSN memiliki peran penting untuk mendorong daya saing produk nasional untuk menguasai pasar domestik dan penetrasi pasar internasional, serta melindungi masyarakat dari barang non-standar. Standar Nasional Indonesia atau SNI merupakan salah satu piranti penting untuk melindungi konsumen, produsen, dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Visi BSN adalah mewujudkan infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa. Untuk mewujudkan visi tersebut, BSN menetapkan misi. 1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara SNI yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 2. Mengembangkan dan mengelola sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian. 3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian. 4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional, sistem, dan pedoman di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa. BSN telah diakui di tingkat internasional oleh Mutual Recognition Agreement, Multilateral Recognition Arrangement, MRA, MLA, sehingga memiliki kedudukan yang sama dengan ISO, IAC, APLAC, dan IAF. Capaian-capaian tersebut tidak terlepas dari perjuangan bahu-membahu para pemimpin dan karyawan BSN sejak berdiri sampai sekarang. Saat ini, BSN didukung oleh 405 personil. Mereka adalah pejuang standarisasi yang siap bekerja dengan dedikasi yang tinggi dan tulus untuk kemajuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi sibuk ya? Alhamdulillah ya. Apa kabar Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Wahyu sehat? Alhamdulillah sehat Prof. Iya pemirsa, halo apa kabar? Saya kembali hadir dalam program Tokoh Kita dan senang sekali rasanya kali ini kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang bersama salah satu tokoh kita yang merupakan Kepala Badan Standarisasi Nasional yaitu Profesor Dr. Insinyur Bambang Prasetya MSc. Dan beliau sudah ada di hadapan saya. Dan sebelum itu, saya juga mau menginformasikan kepada Anda, program Tokoh Kita juga dapat Anda saksikan melalui live streaming di www.jakstriptv.com dan www.video.com. Kita langsung berbincang-bincang dengan Prof. Bambang Prasetya. Apa yang memotivasi seorang Prof. Bambang Prasetya hingga saat ini? Dan apa yang menjadi moto hidupnya sehingga bisa sukses menjadi Kepala Badan Standarisasi Nasional? Ya saya sebenarnya inginnya, karena saya lahir dari desa ya, saya ingin potensi Indonesia itu dimanfaatkan semaksimal mungkin melalui teknologi. Itu yang impian saya itu. Makanya ini terrefleksi, saya pernah punya paten ya toh, punya paten, kemudian ternyata kalau kita paten itu laku luar biasa, bisa ngangkat Indonesia juga. Paten saya daftarkan di Australia waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi dan ketika saya belajar tentang bagaimana membisniskan sesuatu hasil riset di konsultan swasta itu, saya merasakan bahwa sebenarnya inilah sebenarnya salah satu untuk mengantarkan
memanfaatkan sumber daya Indonesia itu menjadi sesuatu yang manfaat melalui suatu dunia bisnis. Nah, ketika saya masuk ke BSN, waduh, tambah kaya melengkapi. Oh, ternyata tidak bisa sekedar membuat produk kemudian dijual, nggak bisa. Ternyata permainan standarnya luar biasa. Kita harus istilahnya harus mengikuti standarnya bagaimana, safety-nya bagaimana dan seterusnya. Nah, itu jadi alhamdulillah jadi ilmu saya rada lengkap juga ini. Mulai dari riset kemudian ada standarisasi gitu. Oke, Prof Bambang, boleh dong berbagi sedikit ceritanya terkait karir pendidikan dan akademik dari dasar sehingga menjadi profesor seperti sekarang sehingga bisa memotivasi kaum milenial seperti saya dan para pemirsa dimanapun berada. Oh gitu ya, kaitannya inspirasi ya. Gimana, Saya itu tipenya suka nyuri start, Ren. Oke. Jadi saya, dan itu bisa diterapkan di mana-mana, di mana saya bekerja nyuri start. Dulu saya selalu mulai dari SD, SMP, SMA. SMA-nya saya 2 ya, ada di Blitar dan ada SMA, kebetulan SMA 3 Malang. Ini SMA 3 Malang ini ngetop juga ya pada waktu itu. Saya ke sana. Saya nyuri startnya begini dalam artian, waktu itu katanya SMA 3 Malang itu kalau masuk IPB itu gampang. Nah, saya terinspirasi, saya pindah SMA 3 Malang, dan setelah SMA 3 Malang, benar saya diterima di IPB tanpa tes. Itu terbanyak seluruh Indonesia dari SMA 3 Malang. Kemudian setelah dari situ ke IPB, di IPB saya belajar yang sesuai kesenangan saya. Saya belajar tentang sumber daya alam hayati itu bagaimana membuat, saya memanfaatkan limbah pabrik plywood untuk membuat pulp paper dan seterusnya. Dari situ saya katakan tadi, saya pengen orang lain belum sekolah, saya pengen sekolah ke luar negeri. Pengen nyuri start juga ini. Nyuri start, terus kemudian saya berangkat dapat beasiswa, zaman dulu Pak Habibie namanya OEP, saya berangkat dapat di Jerman. Waktu di Jerman, saya sudah punya moto. Pokoknya saya pulang, saya akan rajin menulis di sini sama profesor saya. Ketika saya pulang, saya pengen semudah mungkin mentok pangkat saya. Saya waktu itu terinspirasi oleh 2 orang. Yang di umur 37 udah mentok. Saya ada target, umur 40 harus mentok saya pangkat saya. Fungsionalnya ya. Ya, kalau sekarang itu jadi profesor riset itu yang umur itu ya. Namanya dulu ahli peneliti utama. Saya kejar itu, benar itu. Saya nulis banyak, begitu sampai di Indonesia, ya benar, saya itu langsung jenjang kepangkatan itu cepat sekali. Karena paper saya banyak. Nah, setelah itu, rupanya ketika sudah mencapai itu, dunia membuat saya wawasan lebih luas lagi. Karena apa? Karena saya sudah istilahnya tinggal memaintain poin saya masuk ke dunia industri. Ketika saya masuk dulu, dunianya lebih ruwet lagi. Yang tadinya kita bangga dengan hasil riset, ketika ketemu industri belum tentu nih, belum tentu bisa dikomersilkan, harus ada di-adjust segala macam gitu ya. Ada pengalaman lagi di situ saya dapat. Oke, Prof Bambang, kemudian seperti apa nih Prof Bambang proses Prof Bambang bisa menjadi kepala Badan Standarisasi Nasional? Oh ya, pada waktu itu saya ketika pulang, saya balik ke LIPI ya. Balik ke LIPI, saya ngelihat, terus saya sampaikan tadi, saya di 39 sudah menjadi ahli peneliti utama. Kemudian saya, karena saya kerja di konsultan swasta itu, saya ketemu sama salah satu deputi di Ristek Dikti, namanya Ibu Woro pada waktu itu. Yang terakhir ya, Kepala BMKG. Dia yang sedang mencari bagaimana hilirisasi suatu riset. Saya riset banyak di tempat saya, Bang, tetapi saya nggak bisa menghilirisasi. Saya bilang sama Ibu Woro, Bu Woro, silakan Ibu Woro datang ke Wisma PD di MT Haryono ketemu bos saya yang swasta ini. Nah, dia di situ enjoy banget. Wah, begini ya cara mengkomersilkan itu. Terus kemudian dia pertanyaan begini mana saya, Pak Bambang, bisa nggak bantuin aku jadi asisten saya di sana? Ilmunya dia di kamu. Ya saya tukang bikin proposalnya, Bu. Akhirnya saya menjadi pejabat situ. Pendek di situ ada 3 tahun saya, LIPI mulai panas pada waktu itu. Pak Umar Anggaraya ini minta aku pulang ke LIPI. Nah, pada waktu itu ditolak sama Bu Woro. Kemudian Ibu Woro menjadi kepala BMKG, jadi diganti oleh Pak Prof Bambang juga ya, Bambang Suciatmo dari ITB, dibilang sama saya, kamu sudah selayaknya pindah ke LIPI. Karena sudah 2 kali diminta, akhirnya ke LIPI menjadi kepala pusat bioteknologi. Dari situ karir nanjak terus menjadi deputi IPH, ilmu pengetahuan hayati. Nah, ketika menjadi ilmu pengetahuan hayati itu saya dipanggil oleh kepala LIPI, Bang, ini kelihatannya kamu perlu juga membantu-bantu di BSN gitu. Boleh nggak CV-nya saya kirim ke Pak Menteri? Nah, aku dikirim situ. Belum ada open bidding Mas dulu, Mas. Nah, di situ saya diinterview oleh Pak Gusti Muhammad Hatta, mau nggak jadi ini, akhirnya saya masuk sini. Jadi udah benar-benar berganti-ganti terus ya kantornya.
Prof. Abang, banyak masyarakat yang bertanya-tanya Ya, dan mungkin belum mengetahui sebenarnya BSN ini fungsi dan tujuannya apa, kemudian SNI itu apa. Namun kita akan ulas hal berikut setelah jeda berikutnya. Tetaplah bersama kami di Tokoh Kita.